Wilayah yang sudah menjalankan salat Id terlebih dahulu adalah kawasan Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Ya, untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah ada koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Masjid Ar-Rahmat, Kuta, Bali. Nyoman, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di sana? Apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan himbauan Kementerian Agama? Iya, selamat pagi Lady dan Heranov. Memang pagi ini suasananya memang berbeda dibandingkan dengan sholat Idul Adha pada tahun sebelumnya. Artinya di saat pandemi pun, artinya masjid sebelum tanggal 8 Juli kemarin memang ada ketentuan tidak dipergunakan untuk sholat sementara. Namun setelah dibuka oleh pemerintah Provinsi Bali untuk warga lokal, pada sholat Idul Adha kali ini, pada sholat Idul Adha 1440 Hijriah ini, salah satunya di Masjid Ar-Rahmat yang berada di Kuta sudah digunakan untuk aktivitas persembahyangan di daerah Kuta untuk umat ataupun jemaah yang ada di wilayah Kuta. Hanya saja memang Heranov, kalau kita lihat kapasitas masjid yang ada di Ar-Rahmat ini sekitar 1.500 orang, namun kali ini pada saat sholat Idul Adha hanya dipergunakan oleh sekitar 500 orang saja, sesuai dengan ketentuan tidak boleh berdesakan. Artinya pengelola masjid ataupun mereka yang bertugas di masjid mengawasi orang-orang yang masuk ke dalam masjid dan memperketat. Artinya mereka yang tidak mengenakan masker tidak diperbolehkan secara ketat untuk masuk ke dalam masjid. Kemudian kalaupun pihak pengelola memiliki masker akan dibagikan secara gratis kepada mereka yang lupa membawa masker. Kemudian protokol kesehatan yang lain wajib dilaksanakan seperti cuci tangan, kemudian diperiksa suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid. Hanya saja memang untuk jemaah ibu-ibu ataupun wanita dan anak-anak di bawah 15 tahun tidak diperkenankan untuk melakukan sholat di tempat ini dan diarahkan menuju ke masjid yang terdekat dengan Masjid Ar-Rahmat. Artinya sholat kali ini hanya diperuntukkan bagi jemaah pria saja. Dan kalau saya lihat di dalam tadi memang protokol kesehatan dijalankan, artinya antara jemaah satu dan lainnya di sebelah kiri diberikan jarak sekitar 1 meter, kemudian antara jemaah di depan dengan belakang kemudian diberikan jarak sekitar 1,5 meter. Ada beberapa ketentuan memang disyaratkan bagi jemaah yang akan melakukan sholat di masjid ini, diantaranya memang mereka diharuskan untuk berwudu dari rumah, kemudian juga membawa Al-Quran dalam bentuk HP ataupun nanti membacanya di HP Al-Quran. Ini hal-hal yang untuk menghindari bersentuhan dengan alat-alat ataupun buku-buku yang digunakan secara bersama misalnya di dalam masjid, sesuai dengan protokol untuk menghindari atau meminimalisir bersentuhan dengan buku-buku yang dipakai oleh banyak orang. Dengan ketentuan seperti ini diharapkan penyebaran COVID-19 yang masih terus terjadi di Pulau Dewata dapat dikurangi, terutama dari transmisi lokal yang belakangan ini masih meningkat di Pulau Bali. Artinya di tahun ini salat Idul Adha 1440 di lapangan tidak diadakan seperti misalnya di tahun kemarin ada di lapangan Niti Mandala Renon, kemudian ada di Gor Ngurah Rai, kemudian termasuk di lapangan Kompiang Sujana. Untuk tahun ini memang tidak diadakan. Kemudian ada beberapa masjid juga dengan berbagai pertimbangan juga tidak melaksanakan sholat dan mengarahkan umatnya untuk mencari tempat-tempat sholat terdekat ataupun mereka bisa melakukan di rumah bersama keluarga maupun bersama kelompok yang ada ataupun berdekatan dengan rumah masing-masing. Lady dan Heranov. Iya Nyoman, jika biasanya selesai salat Idul Adha ini jemaah ikut menyemarakan proses pemotongan hewan kurban. Nah ini apakah sudah ada himbauan agar jemaah segera pulang dan tidak mengikuti proses pemotongan hewan kurban sehingga hanya panitia dan petugas saja yang melakukan hal tersebut? Iya Lady, tahun ini memang untuk penyembelihan hewan kurban masih ada yang dilakukan di rumah pemotongan hewan dan memang disarankan. Misalnya warga yang ingin melakukan kurban untuk membawa hewannya ke rumah pemotongan hewan. Namun ada juga masjid yang tetap melakukan penyembelihan di areal masjid maupun sekelompok ormas yang melakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Artinya kalau di Masjid Ar-Rahmat ini penyembelihan hewan kurban akan dilakukan esok. Sementara ada juga di beberapa lokasi yang penyembelihan hewan kurbannya akan dilakukan hari ini. Artinya pihak panitia pun sudah mengumumkan kepada masyarakat hanya petugas saja yang akan melakukan penyembelihan. Artinya disarankan juga untuk membawa alat-alat sendiri sehingga tidak saling tukar
alat potong hewan di saat melakukan penyembelihan sehingga untuk menghindari COVID-19 menyebar. Artinya nanti juga tidak ada pembagian semacam kartu yang kemudian mereka yang berhak untuk hewan kurban akan datang ke areal masjid ataupun tempat-tempat pemotong hewan. Nanti rencananya panitialah yang akan membawa hewan kurban yang sudah dibagi-bagi tersebut akan disalurkan kepada orang yang memang membutuhkan. Artinya diharapkan masyarakat tidak berdatangan ke tempat-tempat penyembelihan hewan untuk mendapatkan hewan kurban, namun nanti panitialah yang akan menuju dan menyalurkan hewan-hewan kurban yang sudah disembelih ataupun dibagi-bagi untuk dibagikan ke tempat ataupun ke rumah masing-masing. Inilah yang berbeda di tahun ini. Artinya kalau tahun lalu masih banyak orang berkerumun, terutama anak-anak juga, kemudian mereka yang berhak juga diundang untuk datang ke tempat penyembelihan hewan. Sekarang sudah pihak panitia yang akan membagikan ke rumah masing-masing sesuai dengan data yang sudah diperoleh. Selain itu tidak difokuskan hanya pada hari ini saja, artinya akan ada beberapa tahap penyembelihan tidak hanya hari ini dan akan diadakan sampai hari Senin. Artinya masih ada waktu hari ini, kemudian hari Sabtu, Minggu, dan Senin, sehingga tidak terlalu menumpuk pada satu hari sehingga penyebaran ataupun antisipasi penyebarannya COVID-19 di tempat penyembelihan hewan kurban juga akan bisa dihindari. Kalau kita lihat di Pulau Bali ada sekitar diinformasikan ada sekitar nanti 400 tempat penyembelihan hewan, baik di areal masjid maupun di seputaran areal masjid maupun di tempat-tempat ormas yang akan melakukan hal tersebut, Lady dan Heranov. Baik, kita harapkan 400 tempat tersebut akan berjalan lancar untuk proses penyembelihan hewan. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia I Nyoman di Bali.